Maruf Amin. Yang menyadap secara ilegal ini bukan pihak Pak Ahok atau tim pengacaranya Pak Ahok dan pihak lain. Saya juga bermohon kepada negara untuk diusut siapa yang menyadap itu. Dan memang keadaan tidak boleh dirusak, harus dijaga keutuhan dan kerukunan bangsa. Ya, selamat malam. Kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Sregar. Saya Dea Tunggaesti. Tampaknya kita sudah memasuki musim penghujan sekarang Bang Latif, Ya. tapi suhu ekonomi dan Suhu politik sepertinya bagaimana Bang? Kalau lagi musim hujan, tapi di politik ada musim hujat menghujat, musim sadap menyadap, musim hardik menghardik, dan juga musim soan menyoan. Ya. Ya. Dan tidak hanya di dunia nyata, di dunia maya pun saling mencemar, saling menghujat juga terjadi. Dan malam ini kita akan membahasnya dalam sebuah tema tentang politik gemar mencemar. Siapa tamu kita, Dea? Luar biasa sekali, Ya. bintang tamu kita malam ini kita hadirkan yang pertama Bapak Eriko Sotarduga, Wasekjen PDIP. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak Dea, selamat malam selamat Jumpa lagi. Ya. Kemudian Bapak Hamfri Jumat, selamat malam Pak. Kuasa hukum Bapak Basuki Cahayapurnama. Dan selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang tidak asing lagi Bapak Martinus Sitompul, Kabak Penum Mabes Polri. Terima kasih Pak sudah hadir. Selamat malam. Dan di sebelah sini ada Bung Roy Suryo, Waketum Partai Demokrat. Selamat malam. Malam Pak Latif, malam juga Pak, malam juga semua pemirsa Ainis. Ya, saya berdoa satu saat wahnya hilang, jadi Anda jadi ketum. Kayaknya itu mendahului zaman. Kita bicara fakta saja. Fakta saja. Kita amini Pak. Kemudian ada Pak Kapitra Ampera, tim hukum GNPF MUI. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan di sini ada Bung Redim Oktofudin, Ketua GP Ansor DKI Jakarta. Selamat malam. Selamat malam Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sebelah sana Bang Latif ada Bang Yose Rizal sebagai pengamat media sosial. Selamat malam. Terima kasih. Mbak Dea. Malam, Dan ada Bung Agus Sudibyo, pakar literasi media. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Dan Bapak Wawan Purwanto, Direktur Informasi BIN. Terima kasih Pak Selamat sudah malam. hadir. Terima kasih. Ya, terima kasih semua narasumber sudah hadir. Dan tema polemik kita malam hari ini, politik gemar mencemar. Persidangan ke-8 kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok sontak bergulir liar menjadi pergunjingan di publik. Pada hari Kamisnya, pada hari pertemuan dengan paslon nomor 1 itu hari Jumat, tentunya sebelum sholat Jumat, itu ada telepon dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono jam 10:16 yang menyatakan adalah pertama, mohon diatur supaya Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana bisa diterima di kantor PBNU. Yang kedua, Pak Susilo Bambang Yudhoyono minta supaya segera dikeluarkan fatwa untuk masalah penistaan agama yang dilakukan oleh saudara terdakwa. Saya mau tanya lagi, ya? Tidak ada. Sekali lagi, saudara saksi, ada atau tidak? Tidak ada. Karena kami akan menyampaikan nanti apa yang menjadi dasar apa yang ditanyakan ini. Sekali lagi kami tanyakan, ada atau tidak? Tidak ada. Jadi hakim sudah ditanya berulang kali, ternyata tidak ada. Untuk itu kami akan memberikan dukungannya. Ya, Majelis Hakim, andai kata kami sudah
memberikan buktinya dan ternyata keterangannya ini masih tetap sama, maka kami ingin menyatakan saudara saksi ini telah memberikan keterangan palsu dan minta diproses sebagaimana mestinya. Saya mau nyatakan pada saudara saksi, saya sebagai warga negara Indonesia berhak menjadi apa saja di negeri ini dijamin oleh konstitusi dan ideologi Pancasila. Dan ini bukan negara berdasarkan syariah agama tertentu. Saya keberatan untuk saudara saksi. Dan saya juga keberatan saudara saksi menunjuk Rizik Syihab menjadi saksi ahli. Jelas-jelas saudara Rizik Syihab telah memasang gubernur tandingan dan demo habis-habisan ketika saya mau dipastikan menjadi gubernur pengganti Pak Joko Widodo. Saya juga keberatan, tapi itu hak saudara saksi. Setelah dibuktikan akhirnya meralat tanggal 7 Oktober ketemu pasangan calon nomor 1. Jelas-jelas itu untuk mau menutupi, seperti saudara saksi menutupi riwayat hidup pernah menjadi one team press. Usai diprotes oleh sejumlah nahdien, Ahok lantas buru-buru meminta maaf. Nah, menyampaikan permohonan maaf kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin di dalam pencarian pembenaran material perkara kami, dan juga kepada tentu warga NU, para hadirin, kami sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya. Permohonan maafnya gimana Pak? Oh iya Pak, terkait permohonan maaf Ahok Pak terakhir video. Kalau orang minta maaf ya tentu ya harus dimaafkan. api amarah tak serta-merta padam. SBY berang namanya dicatut dalam persidangan dan meminta klarifikasi soal penyadapan. Yang menyadap secara ilegal ini bukan pihak Pak Ahok atau tim pengacaranya Pak Ahok dan pihak lain. Saya juga bermohon kepada negara untuk diusut siapa yang menyadap itu. Nah, tentunya argumentasi harus diuji agar dibongkar politik sangar gemar mencemar. Persidangan polemik dengan tema politik gemar mencemar dinyatakan dibuka. Silakan Bang Latif. Terima kasih Dea. Saya langsung ke Pak Hampre, karena Pak Hampre ini hanya bisa bersama kita sampai pukul 19.30. Pak Hampre tadi di pengantar tema kita, dialog kita pada malam hari ini dibuka kembali bahwa Pak Hampre dalam persidangan menyatakan ada perbincangan pada pukul 10.16 itu. Yang kemudian berkembang, kemudian Pak SBY kemudian menyatakan ini adalah bahwa beliau merasa disadap. Apakah Anda mendapatkan data itu dari hasil sadapan yang pukul 10.16 itu? Jadi begini, apa yang terjadi dalam persidangan sebenarnya suatu hal yang wajar saja. Apa yang saya tanyakan juga satu hal yang wajar. Apa yang diajukan keberatannya oleh Pak Ahok juga satu hal yang wajar. Menjadi tidak wajar setelah keluar dari ruangan sidang sebenarnya. Ya. Nah, coba kita perhatikan apa yang saya kemukakan di situ. Sama sekali tidak ada kata sadapan. Sama sekali tidak ada kata rekaman. Dan tidak ada kata transkrip. Ya, jadi yang dinyatakan dipertanyakan. Nah kemudian karena dijawab tidak, ya kita sebagaimana yang berlaku di pengadilan, kalau saksi menyatakan tidak, padahal kita mempunyai sesuatu yang berbeda dengan saksi tersebut, tentu kita menyatakan kepada majelis hakim, kita akan menunjukkan dukungan atau bukti apa yang kita tanyakan tersebut. Sehingga proses hukum memang berlaku bahwa setiap saksi yang memberikan keterangan tidak benar, itu ada sanksi hukumnya. Dan untuk itu majelis hakim mengingatkan pada waktu itu, yang kita juga hormati, Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk soal itu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah sama sekali begitu. Nah, juga harus kita ketahui, di dalam persidangan itu sendiri, ya tidak ada katakanlah memojokkan, atau katakanlah menekan, karena ini semuanya aturan main sangat jelas dalam persidangan, kendali semuanya ada sama majelis hakim. Kalau ada pertanyaan seperti itu pasti kita dihentikan, ya. Nah,
Sedangkan sampai 7 jam itu bisa dimaklumi. Karena pertanyaan itu dari majelis hakim, jaksa, dan penasihat hukum. Nah, penasihat hukum inilah yang paling berkepentingan. Karena dia harus mengorek, menggali untuk kebenaran material, untuk bisa meringankan kliennya atau terdakwanya begitu. Nah, 7 jam itu juga ada breaknya. Malah terus terang, waktu ditanya oleh majelis hakim, apakah saksi Pak Ma'ruf Amin mau untuk break untuk sholat dan juga makan siang, malah Pak Ma'ruf Amin bilang teruskan saja. Nah, kita bilang jangan, ya kita break saja karena memang kita lihat dari segi usia juga begitu. Nah, jadi nggak ada masalah. Nah, coba kita lihat sekarang, ada nggak dari Pak Ma'ruf Amin sendiri menyatakan bahwa dia dilecehkan, bahwa dia dipojokkan, bahwa dia diperlakukan tidak manusiawi? Ada nggak dari mulut Pak Ma'ruf Amin? Nggak ada, yang ada adalah dari orang-orang yang nggak tahu kita siapa begitu. Ya. Tidak ada transkrip, tidak ada rekaman, tidak ada sadapan. Kalau gitu angka atau jam waktu 10.16 itu Pak Hamfri tahu dari mana? Nah, ini dia sebenarnya ya. Kenapa kita tanyakan persis 10.16? Tentu ada tujuan untuk menanyakan 10.16 itu. Bapak harus tahu, kalau lawyer itu berbicara, dia paham ya apa maksud daripada apa yang dia kemukakan itu ya. Dia mengerti sepenuhnya begitu. Dan untuk itulah kenapa kita tanyakan sampai 10.16 untuk mengingatkan kepada saksi bahwa ada sesuatu yang menjadi pegangan dari penasihat hukum. Artinya Pak Hamfri dan kawan-kawan punya bukti bahwa percakapan itu ada? Semuanya itu harus melalui proses di persidangan, baru mempunyai nilai bukti. Oleh karena itulah tidak pernah kita sampaikan di luar sebelum persidangan. Karena kita paham sekali bahwa itu tidak punya nilai sama sekali di luar persidangan. Jadi kalau mau ditanya lebih lanjut, ya tunggu aja persidangan berikutnya. Ya. Kalau persidangan berikutnya hakim meminta itu untuk dibuka, berarti bisa dibuka? Begini, semuanya tergantung penasihat hukum, bukan hakim. Nah, hakim yang nanti menilai apakah itu yang diajukan itu sudah mempunyai nilai untuk mengcounter, menyatakan bahwa keterangan saksi itu tidak benar atau tidak. Itu aja saya. Baik, saya ke Pak Kapitra. Anda melihat persidangan itu sebenarnya sebagai sebuah hal yang masih dalam taraf wajar? Itu menarik, ini sangat amat menarik. Lawyer itu bukan liar. Jadi saya yakin apa yang katakan Bung Hamfri, bahwa satu titik itu tidak bisa didapat kalau tidak dilakukan sesuatu yang di luar pendapatan biasa. Seperti Bung Hamfri hari ini, maaf, saya baca di Republika, itu dapat dari Tuhan. Luar biasa rekan saya ini. Tetapi betul bahwa pengacara atau lawyers, advokat itu tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Karena dia punya hak imunitas di luar maupun di pengadilan. Sehingga tidak adil juga kalau advokatnya yang bertanggung jawab. Kalau dalam bahasa teologi dia fana. Ketika orang menyerahkan kuasa kepada seorang advokat, maka dia hilang sebagai personal situ, tapi dia mewakili yang memberi kuasa. Maka tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan biasa saja advokat menggali, mencari kebenaran material meskipun posisi subjektif. Tetapi tentu ada etika, tentu ada aturan main. Kalau mengatakan seseorang saksi itu memberikan keterangan palsu, itu bukan domainnya advokat. Pasal 174 KUHP, advokat bisa memberitahu kepada majelis bahwa tidak ada kesesuaian keterangan itu. Tapi majelis yang menilai. Kalau majelis telah memperingatkan, lalu masih terdapat bukti yang bertentangan dengan pernyataan itu, majelis akan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menahannya. Tetapi ini semua saksi diintimidasi dengan keterangan palsu. Karena keterangan itu tidak sesuai dengan kehendak terdakwa. Saya nggak mau katakan advokat, karena advokat bukan pihak perkara. Dia bukan pihak perkara. Tetapi semua saksi dikaitkan. Ini masalah yang sangat sederhana. Ada 7 jurisprudensi di sini. Ya, yang sama, yang pasal yang sama, dan itu pertama
proses penyidikan sampai pengadilan itu orangnya ditahan tuh. Ini ada perlakuan diskriminatif sebenarnya terhadap terdakwa penista agama yang sekarang. Sehingga perlakuan juga di depan pengadilan itu juga sangat istimewa. Karena kadangkala pertanyaan itu justru attack to personalisasi. Latar belakang masa lalu saksi yang dibahas bukan substansi perkara. Dan hakim harusnya menghentikan itu. Jaksa harusnya menginstruksi itu. Bagian yang menyatakan bahwa saksi telah bersaksi palsu itu? Ya, saksi ditanya latar belakang kehidupan dia, latar belakang pendidikan, latar belakang personalitinya. Bukan ditanya pengetahuan saksi tentang peristiwa dugaan pidana yang dia ketahui, dia lihat, atau dia rasakan langsung atau tidak langsung. Baik. Jangan bias ini. Kalau dikatakan saksi itu harus melihat langsung, Mahkamah Konstitusi sudah menganulir. Yang tidak melihat langsung pun menjadi saksi fakta dan pelapor menjadi sama nilainya. Baik. Tetapi ini justru saya baru-baru lihat persidangan ini, hampir 30 tahun saya ikut menjadi advokat ini, saya baru lihat bahwa trik seperti ini, strategi seperti ini untuk mendiskreditkan saksi supaya saksi tidak bebas mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan pengetahuannya. Sementara undang-undang mengatur pertanyaan yang menjerat saksi tidak boleh diajukan. Baik, Tapi itu mungkin strategi ya. Hampre dulu ya. Ya strategi ya. Baik, Pak Hampre katanya 30 tahun beracara tidak pernah melihat bahwa saksi dikejar untuk didiskreditkan. Ini strategi atau hal yang biasa juga? Jadi ini kebetulan aja kali yang 30 tahun itu. Saya juga baru lihat pada waktu saya praktek ini 30 tahun lebih. Bisa ada saksi pelapor 12-12-nya palsu. Nah, jadi begini, ya. 185 KUHP kita sudah mengatur bahwa keterangan saksi itu bisa dinilai objektif, jujur atau sikap hidupnya, begitu kan. Jadi profil daripada saksi itu penting. Nah, selama itu bisa ditanyakan dan hakim tidak menegur, berarti memang dimungkinkan. Bahkan juga hakim pernah tanya sama saya, kenapa ditanyakan itu? 185 yang mulia, karena kita ingin tahu ya apakah bisa dipercaya atau tidak. Contohnya nih, ya kenapa saya bilang 12 saksi itu adalah bermasalah, ya memberikan keterangan tidak benar dan juga memberikan keterangan saksi palsu. Lah kalau saksinya itu dari FPI seperti Novel, dari dulu juga udah benci sama yang namanya Pak Ahok, betul kan? Dan juga pernah masuk penjara. Karena memang melakukan tindakan kriminal terhadap yang berkaitan dengan penentangannya terhadap Pak Ahok. Nah, bagaimana kita bisa mempercayai saksi yang punya profil seperti itu? Bahkan juga banyak saksi juga, Gus Coy, dia juga sudah mendeklarasikan 1 minggu sebelumnya dukungannya terhadap paslon nomor 1. Berarti kan ada afiliasi politik soal ini. Belum lagi kebohongannya bahwa dia ternyata bukan advokat, tapi kemudian sudah kita dapatkan bukti memakai jubah toga advokat. Ya. Banyak saksi-saksi yang bermasalah. Banyak saksi-saksi yang tidak paham apa yang dia laporkan. Tempatnya katanya pidato Pak Ahok itu di Tegalega, Bogor, tanggal 6 September. Nah, kemudian juga ada saksi-saksi yang dari Palu dan kemudian dari Padang Sidempuan itu bisa jawabannya itu sama, salahnya juga sama. Nah, jadi kita melihat ya 12 ini bermasalah. Nah, kita melihat bahwa ini bukan saksi sebenarnya yang melihat langsung, ya, yang mendengar dan mengalami. Maksudnya saksi yang di Pulau Seribu pada waktu Pak Ahok berpidato. Tidak ada pun satu saksi yang mendengar pidato Pak Ahok itu melaporkan. Malah mereka memberikan dukungan kepada Pak Ahok. Ini kan menjadi tanda tanya besar. Nah, kalau begitu, ini kok bisa muncul 12 saksi? Nah, kalau lihat dari konstruksi seperti itu, kita menduga ada kekuatan tertentu yang mengatur untuk saksi-saksi ini melaporkan sedemikian rupa. Ingat, laporannya juga sudah memperlihatkan adanya kedekatan. Pertama kali itu Novel tanggal 6 sore, disusul sama yang lain tanggal 7, tanggal 8, berdekatan semuanya, ya. Nah, dari saat itu, dari sisi itu aja kita melihat ini ada memang yang mengkoordinir. Ada yang mengkoordinir dan ini terus terang bukan katakanlah kasus hukum murni. Nah, terus begini, mengenai Pak Ma'ruf Amin itu kita tidak samakan dengan saksi pelapor.
Pak Maruf Amin ini kan sebenarnya Saksi mewakili fakta. MUI. Ya. Nah inilah yang kita sayangkan. Kenapa dari awal Pak Maruf Amin itu dimajukan? Padahal beliau itu kan sudah sepuh dan ulama besar. Seharusnya dari awal yang memberikan BAP itu jangan Pak Maruf Amin. Mewakili MUI kan bisa siapa saja. Bisa Nah akibatnya hukum, ya. Pak Maruf Amin harus maju di depan persidangan. Oke. Nah kalau dia maju di persidangan Harus terjadilah cross examination. Seperti yang kemarin Dan itu. itu seperti tadi dibilang, Oke. itu memang ya tugas dari penasihat hukum. Ya. Ya, dengan demikian, ya ini pembelajaran Baik. bagi kita semuanya. Janganlah orang yang kita hormati, orang yang sudah katakanlah ya punya usia, itu dimajukan di Ke sana. ruang sidang. Ya. Karena Nah, pasti akan dilakukan seperti itu. semuanya sama. Baik. Bahkan kalau Oke. presiden aja di depan persidangan, dia akan diperlakukan yang sama. Tidak ada beda karena semua orang itu adalah di hadapan hukum sama. Equality before the law. Baik. Ya. Ya, saya menarik ini. Kawan rekan saya, ini advokatkah apa jaksakah apa jadi hakim? Karena saya tidak pernah lihat di KUHP itu ada kewenangan advokat mengatakan ini saksi palsu. Itu bukan kewenangan Nggak advokat. Saya nggak lihat di pasalnya, mungkin saya lupa kali ya. 174 mengatakan yang boleh mengatakan itu keterangan palsu hanya hakim. Advokat bisa saja merasa membangun opini, dia lapor ke hakim. Oke. Hakim yang nilainya. Keputusan Sampai hari ada di ini, tangan hakim. hari ini tidak pernah satupun hakim yang mengatakan yang 12 orang ini memberikan keterangan palsu. Sehingga memerintahkan jaksa untuk menuntutnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, pernyataan yang di Pulau Seribu itu, Pulau Pramuka itu, di Kepulauan Seribu, itu diakui oleh terdakwa. Dan pernah juga menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf. Lalu satu orang saja, saksi pulau itu mengatakan adil pada waktu dan tempat 27 September itu sudah selesai. Bukan kita bicara soal tafsir. Ini cuma bicara bahwa Al-Maidah, surat Al-Maidah 51. Ya. Gak perlu bicara dalamnya. Baik. Nah ini yang agak rancu sekarang. Kita membangun opini seolah-olah domainnya itu ada pada advokat atau terdakwa. Kita Harusnya lihat di hakim. integritas criminal system, justice system itu, ini kan sudah dilakukan oleh penyidik. Oke. Penyidik sudah menganggap ini sudah lengkap, lalu menyerahkan ke kejaksaan. Kejaksaan melakukan evaluasi. Kalau kejaksaan melihat ini tidak kredibel, tidak akurat, tentu dia akan kembalikan. Begitu berkas ini sampai kejaksaan, tanggung jawabnya ada pada kejaksaan. Dan kejaksaan telah membuat sebuah surat dakwaan. Ya. Masalahnya sekarang adalah terdakwa dengan jaksa, bukan lagi dengan masyarakat. Oke. Ya, dan jaksa mendakwa, memberikan dakwaan. Dan dakwaan itu yang harus dibuktikan oleh kejaksaan. Apakah salah dan tidaknya terdakwa. Pembuktian itu tidak menjadi kewajiban terdakwa, tapi menjadi kewajiban jaksa penuntut umum. Dan jaksa penuntut umumlah yang menentukan siapa saksi yang bisa membuktikan dakwaan dia. Dan siapa yang palsu oleh jaksa juga? Bukan, jaksa yang memilih, yang menentukan saksi-saksi siapa yang bisa membuktikan dakwaan dia. Termasuk Pak Ma'ruf juga dipilih oleh jaksa? Oh, jaksa dong. Oke, baik. Tidak ada hak dari advokat atau terdakwa untuk menginstruksi itu. Ya. Jaksa jangan hadirkan ini, tidak boleh itu. Baik. Dari mana umbrella of law-nya, payung hukumnya? Oke, Ya. saya ke Bung Roy dulu sebelum Pak Hambre pergi. Tidak ada pernyataan bahwa ini disadap, lalu kemudian Pak SBY bereaksi bahwa merasa disadap. Ada bukti lain yang dimiliki oleh Cikeas? Begini, saya menghormati yang tadi disampaikan, tapi saya juga bukan orang baru yang sering juga sebenarnya hadir di persidangan selaku ahli, yang kita membaca data ya, ada nanti juga apa yang menyampaikan. Sebuah data itu disampaikan kalau tidak yakin, itu biasanya mungkin disampaikan dengan jam 10:16 atau setidak-tidaknya di atas jam 10 atau setidak-tidaknya siang hari atau setidak-tidaknya hari ini atau setidak-tidaknya minggu ini atau setidak-tidaknya tahun ini. Ini secara definitif disebutkan jam 10:16. Oke. Dan itu loud and clear disebutkan. Kalau dikatakanlah sekarang misalnya itu bukti itu bukan berupa sadapan. Memang tidak ada kalimat sadapan atau disu. Setidaknya ada bukti lain. Nah jam itu harus dilakukan verifikasi. Kalau kita ingat pada kasus Jessica, ya, jamnya pun di situ bermasalah karena ada terpaut 8 menit Ya. antara jam yang digunakan pada server WhatsApp
dan yang digunakan pada CCTV di Pulau Olivier. Tapi itu pun harus ada jam yang bisa diakui. Misalnya apa? Jam dari operator. Jam dari operator itu jelas bisa diakui karena dari operator itu mengikuti standar ISO. Jadi misalnya operator telekomunikasi nanti akan menyampaikan data dan itu clear. Tapi kalau misalnya katakanlah itu buktinya berupa saksi. Saksi melihat jamnya sendiri. Saya berani yakin kayak kami aja yang 3 di meja, satu meja saja ini. Jamnya bisa beda-beda. Beda 1 menit bisa bebas seseorang karena jamnya salah. Ya, jadi artinya saya melihat mulai dari bukti ini yang diajukan dan itu kalimat utuh. Saya mencoba memahaminya begini Pak Amri. Kalimat itu utuh mulai dari awal ada pembicaraan dengan Pak SBY dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan kemudian yang pertama soal ini dan kalimat beliau itu nggak terputus. Kedua adalah soal tentang permintaan untuk penerbitan fatwa. Ibaratnya ini kuis trivia. Anda menyopir di Indonesia, Anda mengendarai di jalan sebelah kiri. Berarti posisi setir Anda ada di sebelah kiri. Benar atau salah? Salah jawabannya. Meskipun di Indonesia betul. Nyopir di sebelah kiri betul. Tapi sopirnya, setirnya ada di sebelah kiri, jadi salah. Jadi dari 3 tadi kalau ada satu pun yang salah, ya saya menghormati itulah jawaban Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi dari pernyataan itu, satu memang dibenarkan oleh Pak SBY. Dengan legowo, Pak SBY kemarin menyampaikan, I'm telling the truth. Bahwa ada telepon itu, tapi telepon itu pun tidak dilakukan langsung. Ya, dan artinya, bukan isinya seperti yang disampaikan oleh Pak Hamfri di persidangan. Ya, isinya hanya berupa karena dari kantor PBNU itu menanyakan apakah Pak SBY mau datang atau tidak. Karena Mas AHY datang, ya terus dijawab sama Pak SBY, oh enggak biar Mas AHY itu sendiri. Nah makanya sekarang kalau mau kita mau buka saja datanya. Pak SBY sudah menyampaikan ini dadaku. Mana dadamu? Buka datanya sehingga kita bisa mengkaji semuanya. Baik, Ya, kita harus istirahat. Baik, berarti kita break sejenak. Pemirsa, tetaplah di Polemik. Polemik akan kembali sesaat lagi.